Banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 218. Salah satunya adalah kebenaran tentang siapa sebenarnya si Akashi Takeomi ini, men. Yang dari awal kemunculannya memang sudah sangat mencurigakan. Ya pokoknya di video kali ini gue akan membahas tuntas semua hal penting yang terjadi pada chapter 218. Dan gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Hal pertama yang akan gue bahas adalah tentang si Akashi Takeomi dulu, men. Yang ternyata beliau tidak sebaik apa yang gue pikirkan sebelumnya. Bahkan menurut gue Akashi Takeomi ini jauh lebih berbahaya dibandingkan ketiga dewa itu sendiri. Dan dengan adanya chapter 218, gue akhirnya menyimpulkan kalau Akashi sendiri merupakan seorang karakter antagonis. Lalu kemungkinan besar beliaulah yang membuat Bonten di masa depan. Ya ada beberapa alasan lah kenapa gue menyimpulkan hal seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Hal yang pertama, Akashi bersedia melakukan bisnis ilegal hanya demi mendapatkan uang. Sebagai wakil pemimpin Black Dragon generasi pertama dan juga seseorang paling dekat dengan Shinichiro Sano, gue awalnya mengira si Akashi ini orangnya bersih, men. Ya secara lah, Black Dragon generasi pertama ini rumornya merupakan generasi terbaik, sekaligus generasi paling bersih dari generasi lainnya. Tapi di chapter kali ini apa yang gue pikirkan tentang Akashi pun berubah 180 derajat. Akashi secara terang-terangan melakukan sebuah bisnis gelap dengan sebuah perusahaan yang sedang menjalankan bisnis-bisnis ilegal. Yang dimana sebenarnya gue lihat Senju pun sepertinya agak keberatan dengan keputusan tersebut. Tapi dikarenakan tidak ada pilihan lain katanya, maka Senju pun menyetujuinya. Ya memang tidak dijelaskan situasi seperti apa yang akhirnya membuat Senju menyetujui kerjasama tersebut. Tapi dilihat dari omongan Akashi kepada Senju, gue yakin sekali kalau kerjasama tersebut adalah salah satu dari rencananya. Selain itu kemampuan bisnis Akashi pun bisa dibilang sangatlah hebat. Bahkan level hebatnya gue kira sudah melebihi Koko. Buktinya Akashi dapat memanfaatkan fasilitas B1 sebagai ajang bisnis yang sangat menguntungkan. Karena selain mendapatkan uang dari berjudi, Takeomi pun dapat membentuk para pasukan elit dari arena tersebut. Ya istilahnya sambil menyelam minum air, men. Ya sama seperti sebelumnya, metode ini pun sebenarnya bisa disebut dengan bisnis ilegal. Karena arena tersebut juga menjadi ajang berjudi untuk orang-orang kaya. Terus gilanya pertarungan itu pun terjadi setiap hari, yang otomatis perputaran uang pun terjadi setiap hari di arena tersebut. Dan parahnya, arena itu pun juga dimeriahkan oleh para anggota Brahman itu sendiri sebagai penonton. Jadi gak boring lah, tiap hari pasti rame aja gitu arenanya. Oke, alasan yang kedua, Akashi memiliki koneksi yang kuat dengan dunia bawah. Sebagai seseorang yang cukup senior di dunia pergangsteran, Akashi merupakan sosok yang bisa dibilang sudah tidak asing lagi lah dengan dunia bawah atau dunia underground lah. Buktinya, Akashi dapat mengumpulkan orang-orang kaya untuk berjudi di arenanya. Yang gue rasa itu tidak mudah, men. Bahkan dengan koneksinya di dunia bawah, Akashi pun dapat memanfaatkan Brahman untuk menjalankan sebuah bisnis melalui kerjasama dengan perusahaan besar yang sedang menjalankan bisnis-bisnis gelap. Dan ini yang paling penting, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kalau Akashi ini sudah terbiasa menjalankan bisnis-bisnis ilegal. Dan hal yang sama pun terjadi pada Bonten di masa depan. Oke, kita flashback lagi ke chapter 196. Saat di awal chapter, Sanju dengan terang-terangan sedang memakan sebuah pil, yang dimana gue yakin pil tersebut merupakan sejenis obat-obatan tanda kutip lah. Dan apabila kalian sering menonton film-film mafia, pasti kalian tahu kalau bisnis obat-obatan tanda kutip merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan di dunia underground. Dan gue yakin bisnis itu pun yang Bonten lakukan di masa depan. Ya satu-satunya orang yang paling berpengalaman dengan bisnis gelap seperti itu, siapa lagi kalau bukan Akashi Takeomi. Karena kejadian ini pun gue akhirnya mengerti kenapa Inupi sangat mengkhawatirkan Draken yang sudah bergabung dengan Brahman. Bahkan Inupi pun secara terang-terangan menyamakan Brahman dengan Yakuza. Oke, alasan yang ketiga, Takeomi menjerumuskan kedua adiknya.
Keanehan sebenarnya sudah terjadi saat melihat Senju menjadi orang nomor 1 di Brahman, yang seharusnya dilihat dari segi manapun Akashi lah yang lebih pantas menempati posisi tersebut. Dan posisi Senju saat ini sebenarnya sangatlah berbahaya. Terlebih lagi dia adalah seorang wanita yang cukup polos. Ya, buktinya Senju pun akhirnya tewas di masa depan. Atau mungkin bisa juga Senju lah yang memang memaksa Akashi untuk menjadikannya ketua di Brahman. Dan akhirnya permintaan itu disetujui oleh Akashi. Ya, apabila kejadiannya memang seperti itu, tapi tidak sepantasnya Akashi melibatkan Senju dengan bisnis-bisnis kotor seperti perjudian maupun bisnis-bisnis gelap lainnya, men. Dan ini yang parahnya, deklarasi perang melawan dua geng sekaligus pada 14 Juli nanti merupakan tindakan yang cukup beresiko. Ya, aneh banget lah Akashi dengan julukannya sebagai dewa perang membuat rencana seperti itu. Yang jelas-jelas hal tersebut dapat membahayakan nyawa Senju sebagai pemimpin Brahman. Kenapa nggak lawan salah satu dewa dulu aja gitu kan? Ya, mencurigakan lah. Tapi walaupun begitu, gue yakin Akashi melakukan hal tersebut bukan tanpa perhitungan. Terlebih lagi saat ini dia memiliki Takemichi sebagai kartu asnya. Ya, itu juga mungkin alasan kenapa Akashi mati-matian membujuk Takemichi untuk bergabung dengan Brahman. Selain itu di chapter 215, Akashi pun pernah mengatakan kalau menghadapi Maiki tanpa bertarung adalah pilihan yang terbaik katanya. Jadi kita lihat aja nanti rencana Akashi ke depannya bakalan seperti apa. Sayangnya Akashi pun tidak hanya menjerumuskan Senju. Diperlihatkannya Sanju yang menggunakan obat-obatan pada chapter 196 juga menjadi bukti kalau si Akashi ini emang gak bener, men. Karena dengan keterkaitannya dengan dunia bawah, lagi-lagi membuat salah satu adiknya menjadi korban. Ya, si Sanju jadi seorang pemakai lah. Oke, kita lanjut ke alasan yang keempat. Akashi sebenarnya sudah menargetkan Maiki dari awal untuk sebuah rencana. Ada satu hal menarik juga terjadi pada chapter 218. Ketika Senju hampir saja menolak berbisnis dengan kliennya, Akashi pun tiba-tiba mengatakan, perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa adalah kemampuan untuk membuat keputusan tanpa terganggu dengan emosimu. Dan itulah yang Maiki lakukan. Ya, karena percakapan itu pun sebuah fakta akhirnya terbongkar. Kalau si Akashi ini sebenarnya emang sudah menyadari potensi Maiki dari awal, men. Dan apabila emang benar kalau Akashi lah yang menciptakan Bonten di masa depan, maka dapat dipastikan kalau rencananya saat ini adalah untuk memanipulasi Maiki dengan tujuan membuat sebuah organisasi kriminal yang menguasai dunia bawah tanah Jepang. Sama seperti apa yang Bonten lakukan di timeline sebelumnya. Oke, kita masuk ke alasan yang kelima. Akashi terlalu superpower untuk dijadikan seorang sekutu. Akashi lebih cocok menjadi raja terakhirnya. Dilihat dari track recordnya, bisa dibilang saat ini Akashi adalah berandalan terkuat, men. No debat lah. Dia juga merupakan seorang legenda hidup dan sempat membuat Black Dragon generasi pertama menjadi geng terbaik di seluruh Jepang. Pengalamannya sudah gak usah diragukan. Kepintaran untuk memanipulasi pun gue yakin 11-12 dengan Kisaki. Lalu kemampuan berbisnisnya pun jauh lebih hebat dibandingkan Koko. Dan satu lagi yang terpenting, julukannya sebagai The God of War pun bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Dan inilah yang paling berbahaya. Oke, sekarang kita masuk kesimpulannya, men. Si Akashi ini memang berpeluang besar menjadi dalang dari kematian Senju. Ya, mungkin aja dia berubah menjadi jahat setelah kematian Shinichiro Sano. Udah biasa kan hal-hal kayak gitu. Dan tujuannya saat ini adalah membentuk organisasi kriminal yang dapat menguasai dunia underground di Jepang. Bisa dibilang juga sebagai Kisaki Teta versi 2-nya. Tapi yang ini jauh lebih kuat, men. Sempurna dalam segala aspek. Secara umurnya juga udah beda jauh dengan Maiki dan kawan-kawan. Tapi ya, semua yang gue bahas tadi hanyalah opini pribadi, men. Dan kadang-kadang bener dan sering juga salah. Tapi biasanya nggak 100% salah juga sih. Dan nggak 100% bener juga. Jadi bawa enjoy aja lah. Sebenarnya masih banyak sekali pembahasan lain tentang chapter 218 ini, men. Tapi biar gak kepanjangan, pembahasan selanjutnya nanti gue bahas di part 2-nya. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.